Selamat malam. Saya kira dia masih mau nyanyi satu lagu. Oke, kita buka Alkitab kita. Kita buka 1 Timotius. Oh ya betul, 1 Timotius. Pasal 2. Ayat 1 sampai 4. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4. Oke. Baca sama 1, 2, 3. Pertama-tama aku nasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya orang selamat dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk ayat firman-Mu yang sudah kami baca. Tuhan, pimpin kami. Ini sungguh dikaruniai hikmat untuk memahaminya, menerapkannya ke dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Oke. Ya. Rasul Paulus kepada Timotius suruh berdoa untuk semua orang, untuk besar. Jadi kita disuruh berdoa untuk pembesar-pembesar segala macam, ya, semua orang. Nah, karena berdekatan dengan pemilu, jadi bukan kampanye malam ini. Jadi saya ingin menyampaikan poin pertama adalah bahwa Tuhan menghendaki ada pemerintah di muka bumi ini. Ya. Ada pemerintah. Ya. Poin pertama. Walau pemerintah yang jahat sekalipun, masih lebih baik ada pemerintah pada tidak ada pemerintah. Ya, karena ya para rasul hidup di zaman pemerintah yang tidak begitu baik. Raja Herodes nggak bagus. Begitu juga gubernur-gubernur yang dikirim dari Roma tidak bagus. Tapi masih lebih baik daripada tidak ada pemerintah. Pada tahun 98, pada bulan Mei, tanggal 13, 14, 15, jalan kaki dari tempat dia ke sini pakai topi. Saya keluar, mahasiswa waktu itu hanya beberapa orang, 5-6 orang, 98. Sekolah kita mulai 96, jadi baru 2 tahun. Ya. Baru 4 apa 5 orang mahasiswa. Saya bilang kepada mereka, jaga di luar sana, jaga gedung kita. Ya. Kalau dibakar, semuanya pulang kampung. Ya kan? Ayo mereka bawa kayu, jaga di depan. Waduh, ya kita betul-betul ini ya. Nah, 3 hari di Jakarta tidak ada pemerintah. Chaos, kacau balau. Ya. Nah, oleh sebab itulah saya mendengar kakek saya dan yang tua-tua bercerita zaman dulu di Cina
Anak-anak dari umur 5 tahun ya sudah belajar kungfu. Kenapa? Karena pemerintahnya tidak efektif. Cina begitu luas, ya zaman itu nggak ada telepon segala macam. Ya. Di satu tempat sudah dirampok habis, anak perempuannya udah dibawa lari. Ya, yang tempat lain masih tidak tahu. Ya. Makanya tiap-tiap keluarga semuanya mempertahankan diri, ya. Mempertahankan diri. Ya takut ada orang jahat datang kan. Coba gerombolan penjahat datang 20 orang. Kamu satu keluarga cuman ya 5-6 orang. Kalau nggak jago, ya habislah sama mereka. Semua barang bisa dirampok, istri anak perempuan bisa dibawa, dijual. Wah ini kacau balau. Ya jadi, nah oleh sebab itu mengapa Tuhan menghendaki ada pemerintah di muka bumi ini. Ada pemerintah. Roma pasal 13, Rasul Paulus bilang, kita harus tunduk kepada pemerintah. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah menyandang pedang. Zaman Romawi, kenapa pada waktu Daniel menafsirkan itu mimpinya Nebukadnezar yang patung itu, Romawi dilambangkan dengan kaki yang besi. Ya. Besi itu tidak mulia, tentu emas lebih mulia. Tapi besi itu keras. Ya. Saya baca sejarah zaman Romawi. Kenapa Romawi sangat disegani? Sangat disegani. Di sebuah tempat, ya, kalau ada laporan, di situ ada pembajak laut. Ada pembajak laut yang membajak kapal yang lewat segala macam. Katanya Roma kirim pasukan, seluruh orang di kampung itu dihabisin sama anak-anaknya semuanya. Ya karena nggak bisa periksa yang mana perampok, mana pembajak, mana bukan. Jadi nggak ada yang ngaku. Semuanya dihabisin. Wah, orang yang lain-lain dengar, "Wih, jangan coba-coba." Ya. Kita ini bukan cuman perompaknya yang dicari dihabisin. Kalau kampung ini disinyalir ada perompak laut, satu kampung kita habis sama dia. Jadi ngerinya bukan main-main. Ya. Tapi katanya sangat tertib, masyarakat takut. Takut, ya. Kejahatan berkurang. Ya, walaupun memang ada kesalahan, orang benar bisa juga salah diadili. Ya. Pada zaman itulah Tuhan Yesus disalibkan. Di mana saking kerasnya hukum, orang jahat digantung di tiang itu dari pagi sampai sore. Ya. Supaya semua orang lihat. Semuanya orang ngeri. Ya. Sampai sore belum mati, kakinya dipatahkan, pasti mati. Ya. Jadi semua orang ngeri. Memang, makanya jadi ada pemerintah jauh lebih baik daripada tidak ada pemerintah. Kalau tidak ada pemerintah, ya siapa yang kuat, dia yang menang. Ya, semuanya, dia rampok dia. Waduh, kalau kita nonton film kungfu, cerita kungfu, kan balas membalas dendam, ya kan, nggak habis-habisnya, nggak habis-habisnya. Bapaknya dibunuh, cari pembunuhnya, balas lagi. Nanti yang anaknya kan cari lagi pembunuhnya, bapaknya. Nah anaknya lagi cari lagi gitu. Akhirnya apa? Nggak ada habis-habisnya. Ya. Nah makanya perlu ada pemerintah. Makanya Paulus pada zaman dia suruh katanya berdoa untuk pejabat-pejabat, pemerintah-pemerintah. Karena dengan adanya pemerintah yang baik, katanya kita bisa hidup terhormat, hidup baik. Ya. Nah, itu poin
yang pertama. Poin yang pertama. Ya. Jadi ada pemerintah lebih baik daripada tidak ada pemerintah di muka bumi ini. Biar pemerintah kampung atau apapun juga, itu lebih baik. Ya. Poin nomor 2, zaman dulu, ya. Ini pemerintahnya itu raja-raja dan pembesar-pembesar yang ditunjuk oleh raja, diangkat, hakim-hakim lah segala macam diangkat oleh raja. Nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau bukan keturunan berdarah biru, katanya sebenarnya nggak ada yang darahnya biru, semuanya merah kok. Yang darah biru. Kalau bukan darah biru, kau tak mungkin bisa berkuasa. Tidak bisa. Ya. Kalau tidak mungkin bisa berkuasa. Kecuali kudeta. Kudeta. Ya, di Cina ya, sudah karena ribu-ribuan tahun. Itu banyak sejarahnya. Satu wangsa berkuasa. Beberapa keturunan. Sampai ada muncul orang hebat. Ya. Jagoan lagi. Mengalahkan ini. Dia jadi raja dari dinasti. Baru lagi gitu. Kemudian turunannya ya, sampai turunan yang paling lemah. Yang paling lemah. Bangkit yang jagoan lagi. Habisin dia dinasti baru. Begitu. Ya. Saya dikirimin orang video tentang asal-usulnya orang Manado. Ada satu orang Manado menyelidiki asal-usulnya orang Manado sampai ke Cina di sana. Sampai ke Cina. Ternyata, nggak tahu nih seberapa akurat kebenarannya. Orang Manado itu kelihatannya orang Mongol. Itu keturunannya Kubilai Khan. Jadi keturunannya Kubilai Khan. Kubilai Khan kan anaknya Genghis Khan. Genghis Khan jadi Kubilai Khan. Nah pada waktu Kubilai Khan mau kalah, jadi abad 13 ya, 1200 sekian. Itu mau kalah. Dia punya pejabat-pejabat, ya, orang-orang istana diungsikan, suruh lari. Zaman dulu begitu. Kalau satu kerajaan berperang, gitu, mau kalah mau menang itu sudah tahu gitu, sudah tahu. Perang sekian lama, gitu, belum sampai ke istana, tapi pasukan sudah mundur ini, sudah mundur. Oh ini kalah nih. Ini paling bisa bertahan seminggu lagi habis nih. Bukan gitu. Raja sudah tahu nih kalah. Maka apa? Kalau sampai itu pasukan musuh ke istana, semua anak raja habis. Disembelih. Pasti punya. Bukan cuma ada semua pegawai istana segala macam yang itu disembelih. Ya. Kalau bisa nggak ada sisanya. Begitu. Mau tidak mau apa? Suruh lari. Lari. Jangankan di zaman dulu. Tahun 1948. Ya. Waktu Chiang Kai-shek sama Mao Zedong bertempur, sama-sama Cina. Jadi komunis sama nasionalis bertempur. Ya. Pada waktu yang nasionalis ini, pimpinan Chiang Kai-shek ini mau kalah. Mundur. Mereka mundur sampai ke pantai. Apa yang terjadi, tahu nggak? Semua kapal dipakai. Lari ke Taiwan. Itu 1948. Lari ke Taiwan. Mao Zedong nggak bisa kejar untuk sementara waktu. Lah kenapa? Kapalnya habis. Karena semua kapal yang ada yang di pantai, semuanya itu sudah habis terpakai. Ya bangun kapal kan nggak dalam sejam. Nah, jadi semuanya sudah dipakai, sudah menuju ke Taiwan. Semuanya. Nggak bisa. Ya udah. Jadi akhirnya pasukannya nasionalis yang itu
Chiang Kai-shek punya. Jadi sekarang menjadi ini Republik Taiwan. Tahun 68. Apa yang terjadi dong? Itu di Vietnam. Pada waktu Vietnam Selatan sudah mulai kalah, wow, semua kapal juga habis dipakai. Lari semuanya. Bahkan sampai di sini. Jadi waktu itu ya bahkan sampai tahun 75, 76 masih ada yang sempat lari. Nyangkut di Kalimantan. Saya pergi lihat mereka di perahunya waktu itu. Nah, semua pada lari. Jadi begini. Nah, maka itulah di dunia ini sekarang ini ada banyak orang di berbagai pulau sebenarnya karena mungkin mereka dari keturunan-keturunan orang yang kalah perang dan lain sebagainya. Yang mengagetkan, ya saya sama Simo sampai di Makassar. Karena lagi tunggu mau seminar, Ibu Vera bawa kami ke museum. Ya udah kita pergi ke museum. Di museum di Makassar di sana kita masuk keliling-keliling. Yang jaga museum itu akhirnya kami masuk ke bagian Toraja. Wah, Toraja. Yang jaga museum bilang orang Toraja asalnya dari Cina. Bu Vera bilang yang benar. Iya benar. Ditunjukin semuanya itu apa artifak-artifak ke semua. Baru kaget Bu Vera. Hah? Jadi orang Toraja dari Cina sana? Iya. Lihat itu. Dia punya rumah tongkonan itu. Itu katanya itu model kapal. Dulu. Nah, mereka ya di sini mereka bangun rumah mirip-mirip dengan kapal melengkung begitu. Ya, nggak tahu. Ya. Begitu. Tahun berapa datangnya saya lupa. Mereka ada sebutkan. Nah jadi Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ini zaman kerajaan. Kita tidak bisa jadi pejabat. Tidak ada orang awam jadi pejabat kecuali kamu keturunan raja atau kudeta. Lawan, itu biasanya jagoan. Tetapi sekarang kita di zaman modern rupanya. Demokrasi sekarang. Demokrasi. Banyak orang merujuk Montesquieu yang merumuskan trias politika. Gitu. Tapi sebenarnya tahu nggak apa? Para orang sebenarnya para Anabaptis dulu itu yang pertama kali demokrasi 100 tahun sebelum Montesquieu lahir, orang Prancis itu yang merumuskan trias politika 100 tahun sebelum itu ada sejumlah orang Kristen dari Inggris yang lari ke Amerika karena di Inggris dianiaya. Katanya mereka sekitar 70 lebih orang. Naik sebuah kapal dan merek kapalnya itu disebut Mayflower. May yang bulan Mei. Mayflower. Jangan sekarang. Nanti Anda boleh cek di Google. Ya, Mayflower Compact. Jadi waktu mereka menuju ke benua baru katanya yang didengar. Ada benua baru. Mereka menuju ke sana. Dan mati cukup banyak di perjalanan. Jadi pada waktu sampai di sana, sebelum mereka naik ke darat, masih di kapal itu, katanya. Akhirnya mereka bilang begini, kita teken. Makanya disebut Mayflower Compact. Kita teken satu persetujuan. Tidak boleh di antara kita di sini yang ingin menguasai orang lain. Kayak raja macam begitu. Jadi pemimpin kita harus melalui pemilihan. Harus melalui pemilihan. Mereka semua setuju, teken. Baru naik ke darat. Nah itu disebut Mayflower Compact. Dan orang Amerika masih mengenang ini. Itu sebenarnya demokrasi pertama.
Yang orangnya masih sedikit. Nah, sampai hari ini, seluruh dunia akhirnya menikmati demokrasi. Jadi teokrasi, oligarki, demokrasi, ya. Terus ini kerajaan, ini semuanya ini. Akhirnya sekarang kita tiba di zaman demokrasi. Memilih pemimpin kita. Memilih pemimpin. Jadi, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ini sebenarnya lebih seru. Zaman Rasul Paulus tidak begitu. Makanya zaman Rasul Paulus cuma disuruh berdoalah katanya di sini, ya, untuk raja-raja, untuk semua pembesar berdoa. Nah, hari ini kita bukan hanya berdoa untuk mereka. Kita malah boleh apa? Memilih siapa yang menjadi mereka. Siapa yang memimpin kita. Wah, ini hebat nih sebenarnya. Betul nggak? Jadi kita bukan ya terima nih raja anaknya. Kita baca di dalam Alkitab saja. Ada yang baru 7 tahun jadi raja. Nggak tahu apa itu 7 tahun itu. Kira-kira segede Titus itu lihat. Nah, gimana dia bisa memimpin jadi raja, betul nggak? Nggak bisa itu ya. Ya terpaksa yang memimpinnya itu yang mengasuhnya, gitu. Ya itu mamanya, bapaknya. Ya, kalau nggak ada bapak, makanya dia kalau ada bapak, bapaknya yang jadi raja. Bapaknya mati, anaknya masih kecil, umur 7 tahun. Jadi raja. Sebenarnya yang jadi raja itu kan Atalia. Jadi raja, sebenarnya anaknya. Dia yang jadi raja. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita memilih pemimpin kita. Memilih presiden kita. Tanggal 14 memilih presiden. Nah, betapa sebenarnya kita di zaman yang luar biasa, betul nggak? Ya, zaman yang luar biasa. Zaman dulu tinggal terima. Wah, dia keturunan raja. Kalau cuma 7 tahun nggak ngerti apa-apa, semua orang tahu nggak ngerti apa-apa. Tapi gimana? Darahnya biru, kita punya merah. Nah, ikut aja gitu. Tapi sekarang tidak. Sekarang semua orang kita boleh pilih. Bayangkan. Ya, ini kan hebat. Nah, jadi ya nomor 1 tadi ada pemerintah. Lebih baik daripada tidak ada pemerintah. Nomor 2 ya tadi itu bahwa apa? Kita hari ini memilih pemerintah. Kita memilih. Tanggal 14 nanti kita memilih pemerintah. Bayangkan ya. Kalau zaman dulu bisa memilih raja. Wow. Saya pikir tulisan Rasul Paulus akan berbeda. Bukan marilah kita berdoa untuk pembesar-pembesar. Malah bilang, marilah kita pergi ke TPS. Memilih ya, raja kita. Ya, memilih siapa jadi raja. Dan lain sebagainya. Begitu. Nah, inilah yang kejadian yang terjadi hari ini. Ya, kita di zaman yang sangat baik sebenarnya. Luar biasa. Kita hidup ini di zaman memilih raja yang memerintah kita. Dan firman Tuhan dicetak ada di tangan kita. Bayangkan. Kalau firman Tuhan zaman dulu ditaruh di bait Allah. Ya toh? Nggak bisa. Punya sendiri di rumah. Hari ini kita punya firman Tuhan sendiri. Pegang di tangan kita. Dan kita memilih raja yang memerintah kita. Waduh, luar biasa nih kita di zaman ini ya. Ini hebat sebenarnya. Luar biasa. Nah, oleh sebab itulah, mari tanggal 14 kita memilih. Ya sayang sekali kalau yang tidak bisa memilih, rugi, sebenarnya rugi. Kamu tidak ikut menentukan siapa yang memerintah kamu. Ya kan? It's okay. Nggak banyak-banyak. Saya lihat jam terus. Nomor 3. Karena calon
presidennya 3, makanya poinnya 3 cukup. Jadi 3. Poin yang ketiga, ya harus ada. Nomor 1, ada pemerintah lebih baik daripada tidak. Nomor 2, kita yang memilih hari ini. Nomor 3 katanya apa? Kita disuruh ikut mendoakan, mengawasi. Sebenarnya ikut mempengaruhi pemerintah. Wow. Betul nggak? Ikut mempengaruhi. Sudah kita pilih siapa yang mau jadi raja kita. Kalau hari ini namanya presiden, kalau dulu nama raja. Siapa jadi raja kita? Habis pilih, kita berdoa. Kita berdoa untuk dia dan kita membawa pengaruh. Pengaruhnya gimana? Ya, mana ini membawa pengaruh? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan di sini katakan berdoa supaya pemerintahnya bagus. Pemerintah bagus sehingga apa kan? Kalau pemerintahnya bagus, kita hidup lebih terhormat. Kita bisa hidup saleh. Kalau pemerintahnya korup, kita urus apa-apa, nggak kasih duit, nggak bisa. Kasih duit, kita salah. Gimana ini kalau sudah begini? Irwanto yang Kalteng, WA saya, Pak, ada jemaat tanya, dia sangat membutuhkan pekerjaan. Dia bisa masuk ke satu perusahaan sawit, tapi mesti kasih duit sekian. Sama kalau nggak salah itu bagian apa yang penerimaan karyawan itu personalianya. Katanya, kalau nggak kasih duit personalianya nggak bisa, Pak. Lagi gimana ini, Pak? Saya pusing jawabnya. Betul nggak? Nyogok nggak, Pak? Nyogok nggak? Banyak tahun yang lalu, kami terlibat diskusi sama misioneri malah. Ini misioneri ini, ya beberapa orang bule. 30-an tahun yang lalu. Misioneri ini mau perpanjang visa. Visanya mau diperpanjang. Katanya, kalau nggak kasih duit, nggak bisa. Lalu saya tanya, gimana? Nyogok nggak? Mereka senyum-senyum. Misioneri, pengkhotbah. Nyogok nggak? Akhirnya mereka bilang gini, udah, kita serahkan sama biro jasa. Anggaplah itu biaya semuanya. Jadi diperlukan berapa duit? Untuk urus visa ini diperpanjang. Sekian juta, udah kasih sama dia. Jadi biar dia urus. Dia yang nyogok, bukan kita. Lah kan, gimana ini? Aduh, pusing juga. Lah karena nggak bisa. Lo nggak kasih duit, nggak mungkin. Kamu ngotot, nggak bisa. Ada. Bisa nggak diperpanjang, bisa pulang ke Amerika. Gimana? Nah makanya dari sini kita tahu. Ya kan? Kenapa berdoa? Pemerintah yang baik, semakin baik pemerintah, maka apa? Kita bisa hidup semakin saleh. Ya kan? Semakin baik, semakin saleh. Pokoknya nggak pakai nyogok-nyogokan. Semuanya lurus gitu kan enak. Gitu loh. Ya kan? Kalau bengkok-bengkok kita juga susah. Gitu loh. Begitu. Makanya berdoa. Nah, tapi kan cuma kita berdoa saja. Bagaimana? Sebenarnya begini. Kita bisa mempengaruhi pemerintah. Ya enggak? Mempengaruhi pemerintah apa? Dengan cara apa? Tapi melalui waktu yang panjang. Waktu Amerika itu di bawah Inggris, repot. Ya. Semua dari sana. Akhirnya Amerika merdeka. Orang baptis makin banyak. Jadi orang baptis makin banyak, orang yang lahir baru makin banyak. Makin banyak. Makanya penginjilan. Ketika orang yang lahir baru makin banyak. Akhirnya sampai kepada jumlah menentukan. Ya kan? Kalau kita jumlah sudah banyak, didengar nggak?
Demokrasi. Demokrasi itu dengar yang banyak. Ya. Nah sekarang apa? Wow, semua capres, cawapres datang sowan ke Muhammadiyah. Karena ada 20-an juta lebih. Ke NU. Kenapa? Ada 40-an juta orang. Wow. Nggak ada yang sowan cari Pak Suhento. Ya, betul nggak? Ya kenapa? Kan jumlahnya kan cuma berapa? Berapa ratus. Tidak membawa pengaruh. Betul nggak? Kalau jemaat Baptis Alkitabiah di Indonesia 30 juta. Waktu itu mereka datang. Ya nggak? Mereka datang. Mereka tanya, bagaimana, begini, begitu, begini, begitu. Ya, kalau kita mulai omong waktu itu kan. Nah, itu kondisi di Amerika. Jadi ketika di Amerika, ketika orang Alkitabiah, orang yang lahir baru makin banyak sampai lebih dari 50% sudah. Mereka masih dengar. Mereka masih dengar. Calon presiden masih dengar. Anggota DPR, Kongres, Senat mesti dengar. Kalau tidak dengar, dia tidak bisa menang. Ya kan? Dia mesti dengar. Nah, itu dia. Di saat itulah omongan kita kedengaran kenceng. Nah, sebelum mencapai itu, bisa kita ya berdoa, menjadi saksi. Oke? Berdoa dan menjadi saksi. Gitulah ya. Makanya berdoa kuat, gitu. Tuhan tolonglah. Dan kita menikmati, memanfaatkan sebenarnya. Memanfaatkan apa? Memanfaatkan kebebasan untuk memberitakan Injil. Hantam habis pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil. Begitulah. Sampai nanti jumlah kita banyak. Di zaman demokrasi ini, yang banyak itu yang didengar. Nah, itulah. Jadi, oke, kita berdoa. Berdoa untuk pemerintah, harus. Ya. Berdoa untuk pejabat, raja-raja, semua orang kita doakan. Baik. Tapi jangan lupa, secara jangka panjang, kita membawa pengaruh yang hebat, kita harus menginjil. Dan ketika banyak orang berhasil kita tobatkan, kita menangkan. Jumlah kita berlipat-lipat makin banyak. Saat itulah kita omong. Ya, kalau perlu. Orang GBA calon jadi presiden. Dan bisa menang. Itu ya. Amin. Oke, kita berdoa.